Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ami Susilawati dengan NPM 19106310800001. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil observasi saya mengenai pembelajaran menulis materi surat lamaran kerja pada siswa kelas 12 SMA Al-Islam Boarding School. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran menulis yang diampu oleh Ibu Sutri SPD MPD dengan NIDN 0408038701. Pengertian pembelajaran. Menurut Syaiful Sagala halaman 61 tahun 2009, pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Sedangkan pengertian menulis menurut Ahadiyah DKK tahun 1998 halaman 13, menulis adalah suatu aktivitas bahasa yang menggunakan tulisan sebagai mediumnya. Sementara itu, menurut WJS Purwodarminto tahun 1987 halaman 105, secara leksikal mengartikan bahwa menulis adalah melahirkan pikiran atau ide. Jadi, jika disimpulkan pembelajaran menulis adalah kegiatan belajar bahasa yang menggunakan tulisan sebagai mediumnya untuk menuangkan pikiran atau ide. Pengertian menulis. Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu sendiri. Sedangkan menulis menurut para ahli, yaitu menurut Ahadiyah DKK tahun 1998 halaman 13, menulis adalah suatu aktivitas bahasa yang menggunakan tulisan sebagai mediumnya. Tujuan menulis. Kegiatan menulis dilakukan dengan berbagai tujuan. Yang pertama, mengekspresikan diri. Mengekspresikan diri dapat dilakukan dengan cara menuangkan ide atau pikiran ke dalam tulisan, sehingga menjadi karya tulis. Kedua, memberikan informasi kepada pembaca. Informasi di sini berupa pengetahuan yang sebelumnya belum pembaca ketahui. Dengan menulis, kita dapat membantu pembaca dalam mencari informasi atau pengetahuan. Yang ketiga, memersuasi pembaca. Ketika pembaca membaca tulisan kita, akan secara tidak sadar mereka akan meyakini tulisan kita, baik itu benar atau salah, tergantung perspektif pembaca itu sendiri. Dan yang terakhir, menghasilkan karya tulis. Balik lagi pada tujuan pertama, yaitu mengekspresikan diri. Nah, di tujuan yang keempat ini adalah hasil dari tujuan tersebut, yaitu untuk menghasilkan karya tulis. Manfaat menulis. Krebs dalam Ahadiyah DKK tahun 1998 halaman 14 berkaitan dengan manfaat menulis mengemukakan bahwa pertama, menulis menyumbangkan kecerdasan. Kedua, menulis mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. Ketiga, menulis menumbuhkan keberanian. Dan keempat, menulis mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi.
Manfaat menulis itu sendiri yaitu: pertama, wawasan tentang topik akan bertambah, karena dalam menulis berusaha mencari sumber tentang topik yang akan ditulis. Kedua, berusaha belajar, berpikir, dan bernalar tentang sesuatu. Misalnya, menjaring informasi, menghubung-hubungkan, dan menarik simpulan. Ketiga, dapat menyusun gagasan secara tertib dan sistematis. Keempat, akan berusaha menuangkan gagasan ke atas kertas, walaupun gagasan yang ditulis memungkinkan untuk direvisi. Kelima, menulis memaksa untuk belajar secara aktif. Dan keenam, menulis yang terencana akan membiasakan berpikir secara tertib dan sistematis. Pengertian menulis surat lamaran kerja. Dalam Pedoman Lengkap Menulis Surat tahun 2006, karya Adlan Ali dan Tanjili, surat lamaran kerja adalah surat permohonan yang dibuat oleh pencari kerja atau pelamar pekerjaan untuk dikirimkan kepada badan usaha atau instansi agar mendapat pekerjaan atau jabatan sesuai lowongan pekerjaan yang tersedia. Fungsi menulis surat lamaran kerja. Fungsi pertama yaitu sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Yang satu ini merupakan fungsi utama dari surat lamaran kerja, karena dengan hadirnya surat lamaran kerja berarti permohonan tersebut sifatnya resmi dan tentu akan langsung diterima sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima pelamar tersebut. Fungsi kedua yaitu sebagai alat komunikasi. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi dasar dari setiap surat, karena setiap surat sudah dapat dipastikan akan mengandung informasi yang akan sangat diperlukan oleh pihak yang dituju. Dalam surat lamaran, informasi yang dibutuhkan yaitu informasi mengenai data dan identitas pelamar. Dalam surat lamaran pekerjaan biasanya akan terlampir ijazah, daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, dan keterangan pengalaman pekerjaan. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dengan hadirnya sebuah surat lamaran kerja dan berbagai informasi mengenai identitas diri, merupakan kebutuhan untuk melakukan sebuah pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang tepat mengisi pekerjaan yang kosong. Objek observasi. Pertama, identitas narasumber. Nama Andini Salma Putri Firmansyah, kelas 12 IPA, asal sekolah SMA Al-Islam Boarding School. Kedua, pelaksanaan observasi. Hari atau tanggal Selasa 16 Maret 2021. Tempat Perumnas Bumi Teluk Jambe, Blok I, nomor 273, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Pembelajaran menulis surat lamaran kerja. Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan belajar peserta didik dilakukan melalui tautan yang dikirim kepada orang tua atau wali peserta didik. Walaupun kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring dan tanpa tatap muka, peserta didik tetap belajar sebagaimana mestinya pada saat di kelas. Kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Sebelum kegiatan belajar dimulai, peserta didik membaca ta'awudz, basmalah, dan doa sebelum belajar. Kemudian dilanjutkan mengisi presensi yang dikirim melalui link atau tautan. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui video yang sebelumnya telah diunggah dan tautan dikirim melalui WhatsApp grup orang tua atau wali peserta didik. Lalu, inti pembelajaran dilakukan melalui video yang telah pendidik buat dan peserta didik harus memahami materi yang dipaparkan. Ketiga,
Kegiatan penutup. Sebagaimana peserta didik belajar di kelas, mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Untuk penugasan, peserta didik diberi tautan yang berisi tugas, kemudian mengunggahnya pada tautan tersebut. Cara meningkatkan kemampuan menulis surat lamaran kerja. Pada kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, besar kemungkinan pemahaman peserta didik terkait materi pembelajaran surat lamaran kerja sangat minim, dikarenakan media belajar yang kurang inovatif, sehingga membuat peserta didik tidak mudah memahami materi. Karena kegiatan pembelajaran melalui video hanya satu arah saja, dan tidak ada kesempatan peserta didik untuk bertanya. Dalam meningkatkan kemampuan menulis surat lamaran kerja, peserta didik memperbanyak membaca surat lamaran kerja untuk dijadikan acuan belajar. Selain itu, berlatih agar kemampuan menulis semakin bagus. Sebagaimana yang telah dipaparkan narasumber, beliau berkata bahwa tidak memahami materi surat lamaran kerja. Untuk dapat memahaminya, ia memanfaatkan ponsel untuk mencari tahu terkait apa saja yang belum dipahami dalam menulis surat lamaran kerja.